Saya dengar Wakil Presiden berkeinginan tahun 2026 mulai bekerja di IKN. Dan karena itu sebagian wakil menteri juga harusnya ikutlah. Karena kan wapres, ya wamen-wamen ikutlah pindah ke IKN. Sebagaimana teori dari Ustadz B, lebah itu baru bisa ikut kalau bosnya lebah yang pindah. Kalau hanya memindahkan staf-staf lebah, itu tidak akan pernah bisa maksimal kepindahan itu. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herzbun Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Wakil Presiden Gibran Rakabuming dikabarkan akan segera pindah berkantor ke IKN pada tahun 2026. Selain Gibran, DPR juga mendorong agar sejumlah wakil menteri menyertai Wapres untuk segera berkantor di ibu kota negara yang baru. Dengan begitu diharapkan akan banyak ASN yang ikut tertarik pindah sehingga struktur pemerintahan di IKN bisa segera terbentuk dan mulai bekerja. Kabar yang mengejutkan tapi sekaligus menarik itu disampaikan oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda dalam rapat kerja dengan Menteri Menpan RB Rini Widiantini, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono. Kemarin hari Selasa tanggal 25 November 2025. Benarkah pernyataan Ketua Komisi 2 itu ataukah ini hanya sekedar bercanda? Sebab desakan agar Gibran segera berkantor di IKN sebenarnya bukan hal yang baru. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, ini sama ya dengan Ketua Komisi 2 ini juga dari Partai Nasdem, yang sekaligus juga Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustafa pernah menyuarakan hal serupa. Kalau ada Wapres berkantor di sana, aktivitas di IKN pun menjadi lebih hidup. Semua bangunan bisa terawat dengan baik. Itu kata Saan Mustafa pada pertengahan tahun ini juga ya. Dorongan agar Gibran berkantor di IKN itu juga sering muncul dari para netizen. Gibran sendiri pernah menegaskan bila dia diperintahkan oleh Presiden untuk berkantor, apakah itu di Papua atau di IKN, dia siap. Hanya saja dia mempertanyakan mengapa lokasi kerjanya kok seperti ditarik sana, tarik sini. Kemarin menyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus, ujar Gibran. Ini saya kutip dari keterangan resmi Biro Pers dan Media serta informasi Setpapres hari Senin tanggal 28 Juli 2025. Namun sebelumnya soal ini ada kejelasan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang sudah menegaskan bahwa tidak ada rencana pemerintah untuk menugaskan Wapres Gibran berkantor di IKN. Kita terima semua masukan, tapi tidak ada rencana seperti itu, kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Jakarta hari Jumat tanggal 25 Juli 2025. Dia menambahkan bahwa otorita IKN saat ini sedang bekerja keras untuk menyelesaikan pembangunan. Nah, setelah sempat mereda isu atau kabar Gibran akan pindah ke IKN itu, kini kabar itu muncul lagi. Bahkan ini disampaikan dalam forum resmi, ini rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR dengan kementerian dan lembaga. Bagi Komisi 2 DPR RI yang sebagian besar di periode lalu kami terlibat dalam pansus pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, kami bukan hanya bertanggung jawab hari ini, Pak, tapi kami bertanggung jawab atas asbabun nuzul kelahiran IKN. Jadi Bang Zulfikar ini adalah the founding fathers IKN. Karena turut terlibat dalam Pak Jokowi dari sisi konsep dan pemikiran menginisiasi. Tapi inisiasi pemikiran dan konsep Presiden Jokowi kala itu tidak akan pernah terlaksana tanpa dasar hukum undang-undang. Dan karena itu dari ruang ini kami memang bertanggung jawab atas itu. Banyak orang yang bertanya, kenapa otorita IKN jadi mitra kerja Komisi 2? Jawaban sederhananya adalah, karena otorita IKN itu aspeknya adalah aspek pemerintahan daerah sebetulnya. Bahwa hari ini concern dari otorita IKN adalah pembangunan infrastruktur, itu konsekuensi logis dari kita membangun kota yang awalnya tidak ada. Yang tadi dikatakan oleh Pak Zul. Tapi ke depan, aspek yang kita tekankan adalah aspek terkait dengan pemerintahan daerahnya. Karena itu dari awal saya meminta kepada
Kementerian Dalam Negeri untuk intens melakukan itu. Ibu Menpan tadi walaupun tidak menjawab, saya sudah tahu jawabannya karena menunggu keputusan yang lebih tinggi terkait dengan mutasi ASN, tapi mohon izin Bu, kita semua punya kewajiban untuk menyampaikan kepada pimpinan, jangan sampai IKN tidak ada keputusan. Pak Basuki juga lakukan pendekatan yang agak out of box sedikit. Pak Ses WIKN juga setiap kali ketemu dengan teman-teman di lingkar istana, saya kira perlu disampaikan. Dan Mas Aziz, jangan lupa setiap kali ngopi dengan Presiden juga diingatkan bahwa IKN ini harus segera kita beri keputusan terkait dengan perpindahan ASN. Bukan sekedar memindahkan orang, tapi memindahkan fungsi. Saya dengar Wakil Presiden berkeinginan tahun 2026 mulai bekerja di IKN. Dan karena itu sebagian wakil menteri juga harusnya ikutlah. Karena kan wapres, ya wamen-wamen ikutlah pindah ke IKN. Sebagaimana teori dari Ustadz B, lebah itu baru bisa ikut kalau bosnya lebah yang pindah. Kalau hanya memindahkan staf-staf lebah, itu tidak akan pernah bisa maksimal kepindahan itu. Ya, karena itu saya disuruh pindah duluan di Komisi 2 ini, Pak. Ya, agar nanti mereka ini ikut pindah. Tapi mereka sebelum dipindah nanti mohon ke ketua fraksi masing-masing untuk berganti komisinya. Siapa yang akan dipindah ke sana? Yang saya garis bawahi tadi, penaltinya kalau nggak benar pindah IKN gitu. Saya kira itu bukan dari Komisi 2, pasti bukan. Pasti bukan. Pasti bukan, Pak. Pasti dari bapak-bapak yang belum pernah ke IKN. Gitu. Karena Pak Syekh Aher begitu lihat saya di sana, loh apa sekarang lo jauh lebih muda gitu kan. Jadi hidup di IKN, insya Allah life expectancy-nya akan bertambah 5 tahun. Itu saya jamin. Referensinya dari Busan. Jadi ya wajar. Jadi saya kira Ibu Bapak sekalian, sekali lagi dalam DP ini saya mendapat support yang sangat kuat dari Komisi 2 DPR RI, dan ini pasti akan saya sampaikan pada para investor dan para, kalau life expectancy Bapak kayak air quality index di sana pasti di bawah 10. Jadi oksigennya banyak sekali. Sehingga pagi, sore kalau Bapak ke sana kan pasti lebih fresh. Ya. Pasti kalau siapa saja pasti bukan yang generasi lanjut, karena generasi lanjut pasti sudah punya aset di sini semua, itu susah. Ini memang ibu kota untuk generasi muda, saya kira. Jadi kalau saya hanya mengantarkan saja kan, tapi ini untuk generasi muda, Pak. Ya, jadi saya kira terima kasih Pak Kiai. Bapak sudah duduk berdampingan dengan Syekh Aher, jadi saya kira bisa mendukung atas dukungannya. Terima kasih. Saya dengan tulus, saya dan teman-teman dari Deputi Otorita sore hari ini sangat bahagia mendapat dukungan politik yang sangat kuat dari DPR RI. Dan tadi sampai Pak Ketua ini dilihat oleh streaming, jadi saya kira pasti banyak juga investor yang melihat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Tadi kalau kita menyimak penjelasan dari Ketua Komisi 2, anggota DPR itu secara umum, terutama Komisi 2, mendukung penuh lah ya penyelesaian pembangunan IKN ini, dan tentu dalam hal ini juga Gibran satu paket di situ ya. Pertanyaannya kemudian mengapa Gibran kok begitu keras didorong-dorong untuk pindah ke IKN? Jawabannya kalau mengikuti logika publik sederhana saja. Karena IKN adalah warisan politik dari Presiden Joko Widodo yang notabene adalah bapaknya, dan sekarang ini kan bangunan itu sudah menghabiskan anggaran yang cukup besar, tapi kelanjutannya kok makin nggak jelas, ya Gibran yang harus bertanggung jawab gitu ya, jangan dibiarkan mangkrak di sana. Nah, netizen itu sejak awal sudah menyindir, kalau IKN itu bayi politiknya Jokowi, ya masa bapak dan anaknya kok malah milih menetap di Jakarta, kalau Jokowi malah di Solo ya. Minimal salah satu harus ikut menjaga bayi itulah di sana ya, di Kalimantan lah. Saya nggak menggunakan kalimat yang dipakai oleh netizen di hutan, itu dia kayak nanti dianggap merupakan penghinaan karena itu sudah jadi kota sesungguhnya, begitu ya. Dan pada waktu itu kan Pak Jokowi ketika masih jadi presiden, dia berjanji akan sering mengunjungi IKN. Tapi sampai sekarang sudah 1 tahun Pak Jokowi
nggak pernah datang ke sana untuk meninjau seperti dia janjikan. Padahal kan tadinya sering-sering. Ini kan orang akan melihatnya sebagai bentuk nggak tanggung jawab dong. Sudah menghabiskan anggaran APBN sangat gede, dan kemarin kelanjutannya dipertanyakan, Pak Jokowi nggak datang-datang ke sana. Jadi kalau Pak Jokowinya nggak datang, minimal anaknya lah yang jagain. Kira-kira gitulah logikanya ya. Tetapi kalau kita simak, kita baca dorongan dari para netizen, dorongan publik ya, dicerminkan dari netizen ini semata-mata bukan romantisme warisan. Ada juga kemarahan, ada kejengkelan dari warganet. Ini berkaitan dengan Gibran sendiri, karena selama ini aktivitas Gibran sebagai wakil presiden sering terlihat tidak jelas arah kebijakannya. Coba apa sih yang Anda ingat tentang Gibran tuh? Mungkin kalau yang awal-awal dulu bagi-bagi buku, bagi-bagi susu gitu ya. Kemudian malah sempat bagi-bagi skincare. Nah, yang terbaru kan yang paling banyak kemudian meninjau MBG atau kegiatan-kegiatan seremonial lainnya. Untung sekarang ini baru saja dia diutus oleh Pak Prabowo hadir di KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan. Ya, walaupun banyak tokoh-tokoh penting seperti Xi Jinping, kemudian Trump dan juga Presiden Putin dari Rusia nggak hadir, tapi kan sudah secara resmi dia udah jadi delegasi di antara pemimpin-pemimpin negara itu gitu ya. Jadi ya wajar, nggak salah kalau netizen menyimpulkan kalau di Jakarta tidak ada gunanya, mending pindah ke IKN, biar ada manfaatnya lah sedikit-sedikit gitu ya. Namun yang menarik justru bukan komentar publik, yang menarik itu adalah ketika narasi Gibran harus pindah ke IKN, ini justru disuarakan kembali oleh politisi Nasdem. Kenapa saya nyatakan kembali? Bahkan 2 kali loh. Dan ini dua-duanya tokoh penting. Yang pertama tadi Saan Mustafa, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, sekaligus Wakil Ketua DPR. Nah, sekarang dari Rifki Nizami Karsyayuda, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yang menjadi mitra dari otorita IKN. Yang ini malah bisa menimbulkan tanda tanya besar. Apa motifnya? Apakah ini sekedar candaan politik atau ada pesan yang lebih dalam? Kalau cuma candaan ini kok nggak cuma sekali gitu ya. Nah, orang kan kemudian mengkait-kaitkan, perlu dicatat ya pada Pilpres lalu Nasdem itu nggak berada di koalisinya pendukung Prabowo Gibran loh, kan mereka ini jadi pendukung Anies Muhaimin, tapi belakangan kemudian bergabung di pemerintahan walaupun tidak bersedia duduk di kabinet dengan alasan nggak berkeringat, nggak pantas ya duduk di kabinet gitu. Surya Paloh sendiri selalu menyatakan dia mendukung pemerintahnya Prabowo. Itu nama Gibran itu memang dalam banyak kasus nggak dibawa-bawa ya kalau soal beginian ini ya. Jadi kalau melihat ini ya, melihat posisi Nasdem yang tidak ada di kabinet ini, sebenarnya hubungan mereka ini apalagi pada Gibran bukan koalisi ya, melainkan hubungan politik yang cair, bisa mendukung, bisa juga mengkritik, dan tidak ada kewajiban itu menjaga perasaan istana, termasuk yang menyuarakan soal harus pindah ke IKN ini ya. Dengan konteks semacam itu, ada 2 kemungkinan interpretasi. Yang pertama, ini ya satire politik, sindiran halus lah bahwa kalau Gibran memang tidak punya fungsi strategis di Jakarta, ya silakan saja ditempatkan di IKN, sebuah wilayah yang hingga kini itu belum jelas masa depannya. Kedua, ada agenda politik. Kalau agenda politik ini cukup serius, bisa memainkan 2 narasi sekaligus, tanggung jawab politik atas proyek Jokowi, warisan Jokowi yang terancam mangkrak. Dan yang kedua, kalau secara politik, khusus Gibran nih, dia biar menjauh dari pusat kekuasaan di Jakarta, yang strategis, dan tentu ini akan mengubah peta interaksi politik. Tempatkan Gibran di IKN pada tahun 2026, jauh sebelum status ibu kota definitif, secara simbolik kan dapat diartikan sebagai reposisi politik. Apakah ini benar-benar agenda atau sekedar humor politik ala Nasdem? Justru pertanyaan itulah yang membuat pernyataan Rifki itu menjadi menarik. Rifki Ketua Komisi 2 ini ya. Dorongan agar Gibran mulai bekerja di IKN pada 2026 ini juga ganjil ketika kita melihat satu fakta penting yang justru membuat seluruh narasi itu tampak seperti satire tingkat tinggi. Bahkan status IKN sendiri kan sampai sekarang belum jelas. Presiden Prabowo memang telah menyampaikan keinginan agar pada tahun 2028 IKN menjadi ibu kota politik. Kalau memang betul seperti itu kan ya strategis dong posisi Gibran tahun 2028 ke IKN lebih duluan. Sebutan ibu kota politik itu terdengar keren, futuristik, bahkan seperti diambil kayak diambil dari fiksi ilmiah. Kenapa disebut fiksi ilmiah? Karena istilah ibu kota politik itu tidak ada dalam undang-undang IKN. Ini yang ngomong itu mantan ketua panitia khusus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia. Ini politisi Partai Golkar yang dia mengaku bingung karena sebagai orang yang memimpin penyusunan undang-undang IKN, dia
jelas, tahu betul, hafal betul setiap pasal, setiap definisi, setiap kerangka hukumnya, dan kemudian penjelasannya. Jadi ketika tiba-tiba muncul istilah baru dalam Perpres 79 tahun 2025, ibu kota politik, jadi dia bertanya-tanya dong, apa dasarnya, dasar hukumnya. Mengapa ada istilah yang tidak dikenal dalam undang-undang? Apakah kemudian undang-undangnya perlu direvisi lagi? Terus kemudian mengapa konsep yang sangat fundamental baru muncul setelah pergantian pemerintahan? Dengan kata lain, ini perpresnya bicara A, undang-undangnya bicara B. Nggak boleh dong ya. Perpres itu bertentangan dengan undang-undangnya. Ini kalau dibawa ke Mahkamah Konstitusi ya langsung dibatalkan ini oleh Mahkamah Konstitusi. Dan dalam tata negara yang sehat kan yang menang itu adalah undang-undang dong harusnya. Hierarkinya itu undang-undang. Tapi memang kalau di Indonesia yang menang itu seringkali bukan dua-duanya sih. Undang-undang itu nggak terlalu menang. Inilah absurditasnya. Apalagi kalau di eranya Jokowi kan ada pakem. Kalau belum ada undang-undangnya, ya dibuat undang-undangnya. Tapi kalau ada undang-undang yang menghalangi, undang-undangnya direvisi kan begitu. Nah, bagaimana mungkin seseorang didorong, apalagi seseorang itu sekelas Wapres, didorong pindah ke ibu kota politik yang definisinya saja belum legal. Jadi Wapres disuruh pindah ke kota yang status hukumnya masih menggantung, istilahnya belum disepakati, fondasinya belum selesai, legalitasnya bertabrakan antara Perpres dengan undang-undang. Jadi bayangkan nih, kalau kita kemudian logikanya kita tarik garis lurus ya, IKN belum jelas statusnya, belum jelas payung hukumnya, istilah baru memicu kebingungan sebagai ibu kota politik. Tapi Wapres sudah diminta berkantor di sana tahun 2026, sementara ibu kota politiknya baru tahun 2028. Justru istilah ibu kota politik itu bukan sekedar soal redaksi, ini menyentuh inti dari persoalan apakah pemerintah benar-benar tahu tujuan akhir IKN. Karena kalau pemerintah belum solid secara hukum, bagaimana bisa wakil presidennya dipastikan pindah dalam waktu 2 tahun? Apalagi jika mengingat fakta, untuk memindahkan seorang ASN saja itu skemanya butuh revisi, rapat, pemetaan ulang, dan sinkronisasi ya. Ini kita simak ya pernyataan dari Menteri Menpan RB, Ibu Rini Widianti ini ketika ditanya soal itu. Karena dia sendiri kan bingung sekarang nomenklatur kabinet itu kan berubah. Gitu. Ini timeline proses pemindahan di instansi pusat ke ibu kota negara itu kita sudah menyusun penapisannya. Dan tentunya ternyata di akhir tahun 2004 atau tahun 2025 itu terjadi perubahan kementerian. Tentunya kami harus melakukan penapisan kembali. Dan ini sekarang kita melakukan penapisan kembali. Kenapa? Karena jumlah kementerian dulu ada 34, sekarang ada jumlah 48. Orang-orangnya juga sudah berpindah gitu. Fungsi-fungsinya sudah berpindah dan kami tentunya harus melakukan pemetaan kembali supaya memudahkan OIKN nanti melakukan penempatan untuk orang-orangnya. Kalau dulu setahu saya, mohon maaf, mohon dikoreksi Pak Basuki, dulu kan hitungannya ada 3 Menko, tuh ada 3 tower. Sekarang ada 7 Menko, tentunya saya harus menyesuaikan lagi kementerian-kementerian mana yang ada di bawah kementerian tersebut. Bayangkan kalau untuk memindahkan ASN aja itu masih sangat repot, ya. Dasar hukumnya juga harus jelas. Lalu bagaimana dengan memindahkan wakil presiden? Posisinya RI 2, itu secara protokoler harus punya kantor yang definitif, struktur yang melekat, dan otoritas yang jelas, belum lagi soal pengamanannya. Waduh, ini kan Pas Pampres harus punya satu kompi B sendiri di sana ya, yang menguasai itu. Atau batalion B ya, itu kan ini harus digagal lebih ketat lagi di sana. Karena kalau di Jakarta misalnya kan ini banyak sekali penjagaannya berlapis-lapis ya. Jadi kalau di tempat daerah seperti yang baru seperti kayak di IKN jelas penjagaannya harus sangat diperketat. Jadi kan ini kalau benar seperti dikatakan oleh Ketua Komisi 2 bahwa Gibran akan bekerja di IKN sejak tahun 2000 mulai tahun 2022, ini kan ibarat mengirim prajurit ke medan perang sementara peta lokasinya belum selesai digambar. Kemudian juga logistiknya juga belum siap. Ini baru soal ibu kota politik. Ini yang kedua ada pukulan yang telak lagi. Yakni keputusan dari Mahkamah Konstitusi pembatalan HGU 190 tahun. Soal ini yang diberikan oleh pemerintahnya Jokowi kan pada waktu itu banyak sekali mendapat protes. Bayangkan sampai 2 abad itu kan seperti kayak dijual tanah airnya ya. Hong Kong misalnya itu disewakan ke Inggris oleh pemerintah Cina itu hanya 100 tahun. Nah, ini sampai 190 tahun, 2 kali lipat Hong Kong gitu ya. Sekarang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan banyak orang yang mendukung seperti itu. Ya namanya kalau udah Mahkamah Konstitusi itu undang-undangnya itu putusannya itu maksud saya harus
final dan binding dan harus segera dijalankan serta merta dijalankan. Jangan ditawar-tawar lagi kayak soal kepolisian ya. Apa sih alasannya Mahkamah Konstitusi membatalkan itu? Ya karena jangka waktu HGU yang terlalu panjang tidak sesuai dengan prinsip penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam. Itu berpotensi merugikan generasi mendatang dan tidak sejalan dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan MK ini membuat investor yang tadinya sudah ragu, pasti kini semakin ragu karena waktu itu maksudnya Jokowi dengan diberi HGU sampai hampir 2 abad itu biar berbondong-bondong, biar oversubscribe gitu ya. Nah sekarang mereka dengan 190 tahun aja mereka nggak tertarik, apalagi kemudian dibatalkan. Jadi kalau Pak Basuki selalu menyatakan bahwa ini sampai sekarang ini kayaknya dia 11-12 dengan Pak Jokowi yang selalu menyatakan bahwa investor masih terus berdatangan. Untungnya Pak Basuki nggak ngomong oversubscribe gitu. Tapi kan kita lihat sampai sekarang juga nggak jelas mana yang disebut sebagai investor yang akan masuk. Itu baru komitmen katanya atau MOU saja atau apa? Pembatalan HGU 190 tahun itu membuat banyak rencana pembangunan di IKN pasti akan makin tersendat. Tidak ada investor, ya tidak ada arus modal. Tanpa modal tidak akan ada kecepatan pembangunan dan tanpa pembangunan maka tidak ada struktur pemerintahan yang siap ditinggali. Iya gitu kan ya. Konsekuensinya berbagai lembaga dan kementerian harus melakukan pemetaan ulang yang tak kunjung selesai seperti diakui oleh Menpan RB tadi ya. Dalam kondisi seperti ini muncul wacana memindahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming ke IKN pada tahun 2026. Di atas kertas kedengarannya tegas. Banyak sih yang mendukung. Kalau netizen pasti langsung setuju, setuju gitu. Tapi kan jangan asal setuju dong ya. Ada pejabat selevel RI 2 ke kota yang pondasinya masih harus direvisi, aturan mainnya masih bertabrakan, dan investornya itu sedang menimbang-nimbang apa kamu mau ikut atau tidak gitu. Secara politis, situasi ini membuat dorongan agar Gibran bekerja di IKN terlihat kurang lebih sebagai strategi apa ya, strategi politik ya untuk memindahkan seseorang yang sebaiknya memang jauh-jauh deh dari ibu kota gitu. Jadi ini bisa aja kita sebut sebagai pengasingan politik secara halus. Narasinya kan kira-kira jadi begini, daripada di Jakarta tidak punya peran, mending di IKN saja, minimal ada ruang kosong yang butuh pejabat. Ya nanti di situ fungsinya pertanyaan apa, ya kan bisa berfoto dan gunting pita lah gitu ya. Jadi saya tidak terkejut kalau kemudian ketika muncul kabar bahwa dia akan pindah ke IKN tahun 2026. 2026 nggak lama loh. Ini kalau awal tahun ya tinggal beberapa bulan lagi, tapi kalau akhir tahun ya tinggal setahun lagi. Nah, warganet ini membacanya seperti ini saya lihat, reposisi kekuasaan gitu ya. Kemudian pembatasan ruang gerak Gibran atau bahkan ini cara elegan untuk menjauhkan Gibran dari hiruk pikuk di Jakarta. Jadi IKN ini kan masih samar ya, menempatkan Gibran di sana ibarat menempatkan seorang di ruang tunggu yang belum selesai dibangun. Jadi apakah Gibran benar-benar akan ke IKN pada tahun 2026? Atau ini sesungguhnya hanya bola liar politik yang terus dipantul-pantulkan dari netizen, kemudian juga dari tokoh Nasdem, dan hingga akhirnya mendarat di meja Ketua Komisi 2 DPR. Saya sendiri kok ragu ya kalau Gibran misalnya kemudian pindah di sana dan ini kemudian akan menjadi daya tarik para investor untuk datang berbondong-bondong gitu ya. Ya saya nganggap ini satire politik ya, semacam sindiran halus bahwa jika di Jakarta perannya nggak signifikan, mungkin dengan dipindahkan di IKN dia bisa menjadi simbol harapan baru. Tapi yang terjadi jangan-jangan nanti malah menjadi simbol betapa tidak ada harapannya proyek ini. Jadi menurut saya yang lebih menarik bukan apakah Gibran akan pindah atau tidak, tetapi siapa yang pertama kali menginginkan pindah itu dan mengapa dorongan itu terus muncul bahkan dari partai yang sekarang bergabung di dalam pemerintahannya Prabowo, tetapi pada Pilpres lalu mereka tidak berada dalam kubu yang mendukungnya. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.